Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Sehat selalu, sejahtera selalu, dan bahagia bersama keluarga kita senantiasa. Haleluya. Bapak, Ibu, kali ini saya sebagai salah satu dari Kahal Kid Mentor ingin sharing mengenai tema legacy atau warisan. Ya, kita sebagai orang tua yang mempunyai putra-putri dan juga punya generasi di bawah kita, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin mewariskan hal-hal perkara-perkara yang dahsyat, yang rohani, yang dapat kita wariskan untuk putra-putri kita semua dan generasi kita yang ada di bawah, untuk bisa meneruskan pelayanan kita, dan kita bersama-sama bergandengan tangan bersama generasi dan putra-putri kita terus melayani Tuhan. Haleluya. Ada suatu quote atau kutipan yang sangat baik yang dikatakan oleh Bapak Billy Graham. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya ingin membacakannya. Warisan terbesar yang dapat diwariskan kepada anak dan cucu seseorang bukanlah uang atau hal-hal materi lainnya yang terakumulasi dalam kehidupan seseorang, melainkan warisan karakter dan iman. Dahsyat sekali. Warisan yang terbesar. Bapak Billy Graham telah memberikan kutipannya untuk menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia katakan warisan terbesar sebagai anak-anak Tuhan adalah warisan karakter dan iman kepada putra-putri dan generasi kita yang ada di bawah kita. Sempat dikatakan bukanlah uang atau hal-hal materi lainnya yang terakumulasi. Artinya apa? Kalau hanya sekedar uang atau materi yang kita wariskan, tanpa kita menanamkan karakter Kristus, tanpa kita menanamkan warisan yang terbesar yang tadi disebut, yaitu iman kepada Tuhan, maka apa yang kita wariskan, uang, materi yang kita wariskan, itu bisa mencelakakan putra-putri kita atau generasi yang ada di bawah kita. Karena mereka tidak dibekali dengan karakter-karakter Kristus, sehingga penyalahgunaan iblis ingin menyusupi mereka dengan cara-caranya, sehingga mereka mempergunakan uang atau materinya dengan sembarangan dan tidak membuat kekekalan. Nilai-nilai pribadinya tidak tercantum. Dengan apa mereka berbuat, mereka seakan-akan dengan uang mereka segala cara dapat melakukannya. Bukankah itu sangat berbahaya? Sehingga Bapak Billy Graham pesan dengan sangat bahwa warisan yang terbesar adalah karakter dan iman. Haleluya. Firman Tuhan pun juga telah mencatat dan mengingatkan kita di dalam Markus 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Bapak Ibu, firman Tuhan ini telah mencatat uang, kalau tidak disertai dengan karakter-karakter yang kita tanamkan dan iman kepada Tuhan, maka itu bisa membuat kehilangan nyawa seseorang. Saya yakin kita sebagai orang tua ingin anak kita selamat. Kita bersama-sama bertemu di surga. Ketika kita tidak ada, kita meninggalkan mereka. Dan saat nanti mereka juga berpulang,
ketemu lagi di surga bersama-sama. Mereka tidak kehilangan nyawanya. Mereka bersama-sama di rumah Bapa di surga bersama kita. Itulah suatu kebahagiaan sebagai orang tua dan sebagai keluarga anak-anak Tuhan. Haleluya. Saya ingin menceritakan 3 hal yang dahsyat yang perlu kita lakukan berkenaan dengan legacy ini. Yang pertama, orang tua, yaitu bapak dan ibu, harus kompak. Ini yang pertama, harus kompak. Ya, kalau kita mau menanamkan karakter atau iman kepada anak-anak kita, sebagai orang tua harus kompak, harus sehati, harus saling mengingatkan. Ayo papa, ayo mama, sudah berdoa buat mereka belum? Sudah menceritakan firman Tuhan belum buat putra-putri kita? Sudah memberi teladan belum? Atau mengingatkan, itu tidak menanamkan teladan yang baik loh papa atau mama. Sehingga saling mengoreksi, saling menegur, saling mengingatkan. Sekali lagi, legacy butuh kekompakan orang tua yang di dalam Tuhan. Setuju? Haleluya. Terus yang kedua, pertanyaannya, seandainya jika ada pasangan kita yang belum dalam Tuhan, bisa juga mungkin suaminya yang belum di dalam Tuhan, atau istrinya yang belum di dalam Tuhan. Ya, tadi di poin pertama kan harus kompak. Bagaimana dengan pasangan yang belum di dalam Tuhan? Apakah kita bisa terus menanamkan legacy, mewariskan karakter dan iman kepada putra-putri kita? Saya jawab dengan tegas, bisa. Yuk kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini pernyataan Paulus kepada Timotius. Bagaimana Timotius yang masih muda, dia dapat menjadi teladan. Luar biasa semangatnya di dalam Tuhan. Ternyata kalau kita dapatkan, mereka diwariskan nilai-nilai rohani, karakter iman oleh 2 wanita yang luar biasa, yaitu Lois dan ibunya Eunike. Kita tadi melihat nama bapaknya kok nggak disebut. Kemungkinan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pasangan mereka masih belum di dalam Tuhan. Namun Alkitab mencatat, walaupun wanita-wanita ini sendiri menanamkan karakter dan iman dan terus mengandalkan Tuhan, dan tentunya mereka berdoa bagi suami mereka supaya suami mereka juga bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus. Kita dapatkan Timotius yang luar biasa, anak muda yang berdedikasi, berkarakter Kristus, muncul dalam pelayanannya, muncul imannya ketika melayani. Jadi poin yang kedua ini sangat penting. Jangan putus asa Bapak Ibu. Seandainya pasangan Bapak Ibu belum di dalam Tuhan, terus doakan, terus doakan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Terus doakan, suatu kali pasangan Bapak Ibu semua akan terima Tuhan Yesus, terbuka dengan caranya. Doa-doa yang dinaikkan, tangisan-tangisan, air mata yang Bapak tumpahkan di hadapan Tuhan untuk pasangan Bapak Ibu semua. Tuhan tampung, Tuhan dengar, dan Tuhan sungguh sangat ingin menyelamatkan pasangan Bapak Ibu semua. Jadi terus doakan dan terus semangat
tidak boleh kalah. Jangan sampai putra-putri Bapak Ibu semua terabaikan untuk ditanamkan karakter Kristus, iman kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu bisa, sebagaimana Louis dan Eunike bisa menciptakan Timotius yang dahsyat. Haleluya. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua, ayo kita melakukan gerakan menjadi teladan bagi generasi yang ada di bawah kita. Kita ingin menjadi teladan, kita mau legasikan, mewariskan nilai-nilai, karakter, dan iman melalui keteladanan kita. Yuk kita baca Filipi 3 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Haleluya. Ayo kita mau mencontoh seperti Paulus, berani berkata, ikutlah teladanku hai generasi-generasi yang ada di bawahku. Ayo ikuti teladanku. Aku ingin menunjukkan teladan di dalam Kristus. Haleluya. Ayo, 3 hal ini sangat dahsyat, kita lakukan bersama-sama. Tuhan Yesus menyertai keteladanan kita, mewariskan, melegasikan karakter dan iman di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.